Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Kami bertekad mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, kami dan berdoa diri sholat dalam keadaan sehat. Kami bertekad menjauhkan diri. Bersalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Masih ada teman kita yang sakit ya? Ada 3 ini nggak masuk aja nih? 2. Oh 2. Marvin sakit, Agil masih ini. Siapa lagi satu lagi? Debbie. Oh Debbie sakit. Kemarin udah belajar apa kita? Yang itu Pak. Bukan. GPI. Iya. GPI. Oh sejarah. Bukan BI. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti kamu bisa menginterpretasi peta. Ada yang tahu apa maksud interpretasi? Mendeskripsikan. Benar, udah pernah ya pelajaran BI ya? Udah. Mendeskripsikan, menyimpulkan, mengidentifikasi. Nah, itu tujuannya. Nanti di peta ada yang namanya apa, Darren? Yang perbandingan GP dengan GS namanya apa? Kehidupan kamu. Contohnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan apa manfaat mempelajari skala ini di kehidupan kamu? Kalau itu ada ukuran petanya, Pak. Iya, ada ukuran peta. Kemudian Tahu letak Pak. tahu letak, Mengetahui ukuran bumi. ukuran bumi itu masih kejauhan ya. Kalau misalkan kamu jalan-jalan, Jarak. ya, nah mengetahui jarak. Misalkan Membantu. Miriam mau ke Hong Kong dari Jakarta, nah dia bisa memprediksi nih jarak dari Jakarta ke Hong Kong berapa. Misalkan 500 km, jadi bisa memprediksi waktu tempuh. Kalau naik kapal pesawat itu kecepatannya berapa, bisa menghitung berapa jaraknya. Membantu dalam. Nah, ini adalah tampilan dari Google Earth. Kalau kita dalam 2 dimensi, namanya peta. Peta ada peta konvensional, ada peta digital. Ini peta digital sebetulnya. Bisa juga untuk kemudian jauh. Di sini ada komponen-komponen peta, ada nggak? Ada. Ada apa? Agenda. Mana legendanya? Nggak ada. Nggak ada legenda. Nama tempat. Nama tempat, ini namanya lettering, tulisan-tulisan. Ada lettering, benar. Ada apa lagi? Obat. Benar, ada arah mata angin. Ada apa lagi? Warna Pak. Warnanya ini masih warna asli. Ada satu lagi, ini namanya apa nih? Blok. Bukan blok, Bukan yang yang diperkecil. atas. Bukan. Kita beri inset. Ini namanya inset. Inset. Kompasnya ini arah mata angin. Jadi ke atas menunjukkan arah utara. Nah kalau yang warnanya begini-begini ini apa nih? Hutan. Nah dari gambar ini kita bisa membedakan antara tutupan lahan hutan di Kalimantan dengan di Jawa. Di Jawa udah warnanya putih. Iya berarti udah nggak ada hutan karena udah berkurang. Kalimantan masih banyak, ini masih banyak, lagi Papua masih banyak hutan ya. Hutan biotropis paling banyak di Indonesia di Papua. Lihat dari Google Earth aja udah kelihatan masih banyak hutannya. Kalau di Kalimantan di sini udah mulai putih, berarti udah mulai hilang hutannya. Sumatera cuma di pegunungannya, Jawa udah tinggal di gunung-gunungnya aja nih. Titik-titiknya doang yang masih ada hutan biotropis. Itu dia, nanti kita pelajari lebih jauh. Lah, ini bisa membedakan laut dalam atau laut dangkal? Bisa membedakan dari mana? Semakin gelap ini berarti dia lautnya dalam. Semakin cerah berarti lautnya dangkal. Benar. Itu dia. Nah, sekarang kita interpretasi peta. Tadi sudah dijelaskan interpretasi itu mendeskripsikan isi peta. Nah, ini dari citra satelit dari juga tadi adakah yang bisa menginterpretasi ini wilayah apa? Gunungan. Benar jago ya, ini pegunungannya di sini ya. Iya. Ada igir-igir, ini namanya igir nih. Garis-garis gini igir, biasanya nanti kalau hujan air ngalirnya di sini. Lah ini dan gini cekungan apa nih? Gunungan. Orang ke dalam kok. Oh iya. Jurang. Kalau terisi air namanya danau. Benar. Ini kawasan Dieng. Udah pernah ke Dieng? Belum. Ya Dieng adalah dataran Tinggi. Kalau di peta warnanya apa dataran tinggi?
Biru. Belum kuning. kuning. Yang ininya warnanya, yang gunung-gunungnya warnanya Coklat. coklat. Benar. Kalau hijau itu dataran rendah kok di sekitar topografi. Itu namanya interpretasi. Kita lihat di sini masih ada banyak fungsi budidaya daripada hutannya. Lahan. Udah lahannya itu udah di kotak-atik manusia, udah jadi sawah. Kotak-kotak sawah ini kalau di zoom jadi kotak sawah. Itu penilaian jauh nanti. Ini yang tadi. Nah, jika digambarkan dalam bentuk peta, jadi begini. Oh. Kakak ini namanya peta apa ini? Iya, benar peta Indonesia. Indonesia. Yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi namanya peta apa? Ada yang tahu? Bukan, apa sih kumpulan? Peta, Topografi. topografi, benar. Nah ini tadi yang warna hijau dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat pegunungan. Nggak ada merah. Kawahan. Ini coklatnya lebih tua. Coklat. Dan yang warna Merah. Pink ya. Pink negara aja loh. ini sudah dicatat kemarin kamu. Skala adalah perbandingan antara GP dengan GS. Udah jadi tinggal saya GP banding GS. Skala. Pak ini kok baru ya Pak? Baru juga mas yang kemarin. Baru tuh Roy. Sekolah Pak. Baru dibuka. Baru dibuka. Apa kalian namanya ini? Belum. Globe. Ini Bubus ya, Dok? Dong, apa ya? Bubus. Bulan. Bulat. Ini misalkan ini matahari ya. Berarti di sini lagi musim apa ya? Lagi musim apa? Lagi siang. Jadi belahan bumi belakangnya adalah Malam. Nah itu dia perbedaan antara siang dan malam itu akibat dari rotasi. Dia berputar. Berputarnya dari mana? Dari Timur ke barat. Timur ke barat. Ini timur, ini ke barat. Jadi begini. putar ini kan harus diputar. Kembali. Begini. Barat ke timur. Iya. Nyaman nanti. Ini modelnya begini. Nyaman. Sehingga wilayah Indonesia bagian timur akan mengalami waktu lebih cepat. awal. Iya lebih awal. Karena mataharinya lebih dulu di sono. Oh iya. Nah, begini karena ini maksudnya begini. Itu warna putih. Yang bawah nggak kena matahari. Ya benar. Yang bawah kena matahari sehingga jadinya kutub utara dan kutub selatan. Begitu benar. Jadi matahari bukan malam terus, dia cuma ada waktunya itu 3 bulan kena sinar matahari. Nanti kita belajar gerak semu tahunan matahari ada. Jadi matahari itu nggak cuma di peristiwa, tapi dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gitu. Kalau kamu lihat di rumah kamu di atas, itu kamu foto, pasti ntar matahari timbulnya berbeda-beda munculnya. Kadang di utara, kadang di tengah-tengah, kadang di selatan. Gitu. Kadang di barat. Enggak, selalu di timur, bukan di Yaman. Dan maksudnya itu, sehingga ada perbedaan waktu di dunia. Nah, contohnya di sini ada skala 1:200.000. Jadi kalau dikalimatkan, dideskripsikan, diinterpretasikan, 1 cm pada peta mewakili 2 cm atau 2 km. 1 km sama dengan berapa cm, William? 1 km sama dengan berapa cm? 200.000. Nomor 1 km berapa cm? 1 km. Iya. Aduh, berapa ya Pak? Berapa ya? 1 juta nih Pak, 1 juta. 1 juta. Kebanyakan kan itu? 100.000 Pak. Iya, 100.000. 1 km itu 100.000. Jadi kita patokannya udah tinggal nambahin nolnya 5. Ya. Kalau dia ubah dari cm ke km, nolnya dicoret. Kalau dari km ke cm, dibalikin. Saya tadi bicara doang Pak. Iya, gampang. 100.000. Ini konsep mengenai skala. Jadi semakin besar penyebut skalanya, maka wilayah yang digambarkan akan semakin luas. Nanti ada gambarnya. Coba ada 1:500.000. 1:5 juta.
Yang mana yang penyebut skalanya paling besar? Bawah. Ya, ini penyebutnya besar. Penyebut besar. Jadi wilayahnya luas apa sedikit? Luas. Nah, yang penyebutnya skalanya lebih kecil, wilayahnya lebih Luas. sempit, ya kecil. Kemudian detailnya, kedetailan. Kalau yang skala menggunakan penyebut kecil, maka tingkat kedetailannya akan detail. Lebih detail, ini kurang. Contohnya, yang digambarkan dengan peta skala 1/500.000 itu peta apa? Wilayah apa? Contohkan aja. Apa? Kalimantan, boleh. Misalkan ini pakai Kalimantan. Kalimantan Utara. India. Nah, yang 1/5 juta menggambarkan apa? Indonesia. Indonesia benar. Misalkan ya, tapi kalau Indonesia biasanya di atas itu 1/23 juta. Wow. Ini kan kita misalkan. Iya, 23 juta biasanya di atas. Nah, dari sini kita ketahuan kalau di Kalimantan itu nanti pasti jalan-jalannya kelihatan kalau pakai skala ini. Sedangkan kalau pakai ini Kalimantan Utara ada apa enggak? Ada. Ada, cuman dia nggak detail. Begitu. Oh, kayak main Google Map. Iya, tinggal kan. Ada. Ada. Benar juga. Ini yang dia skalanya. 1/700 km. Ya, jauh kalau di jauh nggak kelihatan yang dekat doang. 1/700 km. Jadi 700 meter. 70 juta. 7 ya 3 meter di belakang ya. Saya juga matematiknya kurang. 70 juta benar 700 ya. Kelas Pak. Jadi ini skalanya 1/70 juta. Kita zoom. Tadi kita mau ke Kalimantan Utara, Kaltara. Skalinya berubah? Jadi 1/100. 10 juta. Sekarang jadi lebih detail kan? Jadi nggak lebih kelihatan. Sungainya jadi ada. Tadi nggak ada sungai, sekarang jadi ada. Jadi ada nama ibu kotanya Tanjung Selor, tadinya nggak ada. Bisa dihitung lagi. Bisa. Nah, ini ketinggian kameranya juga ada. Jadi ketinggian satelitnya itu 172 km dari langit. Ketinggian demotretnya. Nah, semakin kecil, semakin ke bawah jadi semakin kecil penyebutnya. Semakin detail. Nah, ini penyebutnya apa nih? Awan. Juga. Awan. Nah, sejauh mata memandang hanya ada hutan dan semak belukar di Kalimantan Utara. Berarti kalau kita nyasar nggak bisa keluar Pak? Nggak bisa keluar kamu. Takbir doang. Itu kenapa hijau sebelah, Pak? Ya, ini kalau Ada pakai hewan buas apa? kalau pakai satelit itu dia motonya sebagian-sebagian. Nanti kan jadi kayak scanner. Jadi gambarnya begini, potong-potong. Jadi kayak tempel-tempel begitu. Beda dengan kamera. Kalau kamera sekali cekrek langsung semuanya ada. Kalau dia sebagian-sebagian, makanya ada kepotong-kepotong begini. Oh. Bapak itu yang namanya kotak-kotak kecil di map itu namanya apa ya? Yang mana ya? Yang kan itu kan ada yang satu gelap, satu hitam, satu gelap, satu terang kan, Pak? Ya ini kan? Nah itu Bapak bilang fotonya dipisah-pisah gitu. Iya. Nah itu nama ilmunya apa, Pak? Yang di map, yang di peta, tapi ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Peta ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Yang membandingin skala gitu. Kartografi. Oh, Kartografi tetap masuknya. Ini kan dia kan, ini remote sensing, penginderaan jauh. Kalau ilmunya lagi lebih spesifik ya, penginderaan jauh. Ini kalau dengan gambaran yang lain kayak gini, misalkan ini Amerika Selatan, Amerika Serikat, dia mau ke Atlanta, ini skalanya penyebutnya besar, semakin ke bawah penyebutnya semakin kecil, tapi semakin detail, sama kayak tadi. Arah mata angin utara itu di mana? Utara berapa derajat? Utara. Derajat, benar. Saya tahu. kalau makin banyak itu makin jauh ya zoomnya. Semakin banyak iya skalanya semakin besar dia zoomnya semakin jauh, wilayahnya semakin luas. Itu yang kemarin awal kita belajar. Oke, di situ sekarang udah ada lembar kerja, silakan dikerjakan. Sekalian ditanyakan jika ada yang masih kurang jelas.